나한테 하고 싶은 걸 못했어. 아니야? Dan hai, kembali lagi di Cinema Mania. Pernah ngebayangin gimana jadinya kalau adik perempuan yang sudah hilang selama 25 tahun tiba-tiba kembali ke rumah? Semua orang langsung percaya bahwa dia memanglah orang yang selama ini telah lama mereka tunggu. Keluargamu menyambutnya dengan tangan terbuka, seolah melepas kerinduan yang telah lama dinanti. Tapi hanya kamu yang merasa ada sesuatu yang salah, karena sejak perempuan itu datang, kehidupan keluargamu perlahan berubah. Dia mulai mendekati anakmu, lalu perlahan mengambil tempat di dalam rumah, dan membuat orang-orang yang kamu cintai semakin menjauh. Seperti yang dialami seorang pria dalam film thriller Korea yang akan kita bahas kali ini, yang berjudul Semua berawal ketika Sojin sedang mengadakan meeting bersama beberapa klien di siang itu. Dia seorang arsitek yang dipercaya untuk mengerjakan proyek pembangunan perumahan di sebuah kawasan elit. Namun di tengah presentasi, Sojin kembali mengalami serangan panik. Dia lalu meminta izin untuk keluar sebentar dan menenangkan diri. Presentasinya pun lalu digantikan oleh temannya. Sojin memang masih belum bisa melupakan trauma yang baru saja dialaminya. 6 bulan yang lalu dia kehilangan sang istri akibat kecelakaan tragis. Ditambah lagi ingatan tentang adik perempuannya yang menghilang 25 tahun lalu kembali menghantuinya. Semua itu membuat Sojin terus dihantui rasa bersalah yang begitu dalam. Untungnya ada Dr. Jo yang selama beberapa bulan terakhir rutin dia temui untuk membantunya menghadapi trauma ini. Meski tak mudah, Sojin terus berusaha untuk tak menyalahkan dirinya sendiri lagi agar kondisi mentalnya tak semakin memburuk. Dia harus bisa melanjutkan hidup sebab masih memiliki seorang putri yang sangat dia cintai. Untuk sementara waktu, Sojin dan putrinya tinggal di rumah orang tuanya. Di malam itu dia pulang cukup larut. Sang ibu langsung menyambutnya dengan ramah dan hangat seperti biasa. Sementara ayahnya justru terlihat kesal. Dia memarahi Sojin karena pulang terlalu malam dan tak mengangkat telepon saat putrinya berkali-kali mencoba menghubunginya. Dia segera naik ke lantai atas untuk menemui putrinya yang sejak tadi sudah menunggunya. Saat membuka pintu kamar, dia tak melihat keberadaan putrinya. Dengan tenang, Sojin lalu memeriksa seluruh ruangan sambil memanggilnya dengan lembut. Tak lama kemudian dia menemukan putrinya yang ternyata bersembunyi di dalam lemari. Yena merasa takut sebab kamar ini terasa berbeda dengan kamar yang biasa dia tempati di rumah mereka. Dia juga kembali bertanya kapan ibunya akan pulang. Sojin hanya bisa menenangkannya dan menyuruh Yena untuk bersabar. Dia sengaja menyembunyikan kenyataan sebenarnya karena Yena masih terlalu kecil, dan Sojin tak ingin membuat putrinya semakin sedih. Di malam itu, Sojin terpaksa kembali ke rumah lamanya untuk mengambil boneka milik Yena yang tertinggal. Begitu masuk ke dalam rumah, dia kembali teringat pada berbagai kenangan indah bersama istrinya. Dulu rumah ini dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Namun sekarang suasananya terasa begitu gelap dan sunyi. Keesokan harinya di tengah meeting yang sedang berlangsung, tiba-tiba Sojin menerima telepon dari seorang pria yang bekerja di sebuah yayasan panti asuhan. Dia mengatakan sesuatu yang membuat Sojin langsung terdiam. Setelah 25 tahun lamanya, mereka akhirnya berhasil menemukan adik perempuan Sojin yang selama ini menghilang. Siang itu juga Sojin datang ke sebuah kafe di pusat kota untuk bertemu langsung dengan seseorang yang mengaku sebagai adiknya. Perasaan gugup sekaligus bahagia terlihat jelas di wajahnya. Setelah menunggu selama 25 tahun, akhirnya dia akan bertemu dengan adik yang selama ini hanya bisa dia kenang. Sojin seakan tak percaya saat melihat seorang perempuan yang wajahnya begitu mirip dengan adiknya sedang duduk menunggunya. Perempuan itu tampak seperti Hyojin. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya ingin Sojin katakan. Namun saat keduanya akhirnya bertemu, Sojin justru lebih banyak diam. Seolah rasa rindu yang selama puluhan tahun dia pendam perlahan terobati hanya dengan melihat Hyojin berada di hadapannya. Wanita itu kemudian membuka percakapan. Dia mengatakan bahwa selama ini dirinya bekerja sebagai seorang perawat. Mereka lalu berbincang ringan sambil mencoba mengenal satu sama lain. Keduanya lalu sepakat melakukan tes DNA untuk memastikan apakah mereka benar-benar memiliki hubungan darah. Keesokan paginya, Yena membangunkan Sojin dari tidurnya dan menyuruhnya untuk menemui sang nenek yang sedang menangis. Sojin pun segera bangun dan menghampiri ibunya. Namun ternyata sang ibu bukan menangis karena sedih. Dia justru menangis karena bahagia sebab pihak rumah sakit baru saja mengirimkan hasil tes DNA.
Dan hasilnya menunjukkan bahwa perempuan kemarin memang benar-benar Yojin, adiknya yang telah menghilang selama 25 tahun. Malam harinya, Sojin mengajak putrinya datang ke sebuah restoran untuk makan malam bersama keluarga. Malam itu sekaligus menjadi momen untuk menyambut Yojin yang akhirnya kembali ke keluarga mereka setelah puluhan tahun. Sang ayah dan ibu terlihat begitu bahagia. Malam itu terasa begitu hangat. Sikap Yojin yang ramah juga perlahan menarik perhatian Yena. Selama ini Yena dikenal pendiam dan sering terlihat murung sejak kehilangan ibunya. Namun kehadiran Yojin membuat suasana menjadi berbeda. Semua orang seakan menerima Yojin dengan tangan terbuka dan sepakat bahwa mulai besok dia akan tinggal bersama mereka. Keesokan harinya, mereka membantu Yojin mengemasi barang-barangnya dari rumah sakit tempatnya selama ini bekerja dan tinggal. Di tengah kesibukan itu, Yeonjo datang menghampiri. Dia adalah sahabat Yojin selama tinggal di sana. Yeonjo kemudian berpamitan sekaligus mengucapkan selamat tinggal kepada Yojin, karena akhirnya berhasil menemukan keluarga kandungnya. Malam harinya, Yeonjin terlihat membantu sang ibu merapikan tempat tidur. Pemandangan itu membuat Sojin merasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia kembali melihat ibunya tersenyum bahagia. Kini kehidupan Sojin perlahan mulai membaik. Ada seseorang di rumah yang bisa membantunya meringankan beban yang selama ini dia pikul sendirian. Saat Sojin sedang sibuk di kantor yang tak sempat menjemput putrinya pulang, Yojin dengan senang hati menawarkan diri untuk menjemput Yena. Yena yang biasanya terlihat murung karena terus merindukan ibunya yang tak kunjung pulang, kini mulai kembali ceria. Setidaknya dia tak lagi merasa sendirian, sebab sekarang ada Yojin yang selalu menemaninya saat kesepian. Tak hanya itu saja, kedatangan Yojin juga seolah membantu merekatkan hubungan antara Sojin dan kedua orang tuanya yang selama ini renggang. Setiap hari dia membantu menyiapkan makanan untuk mereka. Hari-hari yang biasanya berlalu begitu saja kini terasa berbeda. Setiap pagi mereka selalu berbincang bersama, membuat suasana rumah yang sebelumnya terasa dingin perlahan kembali hangat. Meski awalnya Sojin merasa sulit mempercayai Yojin, namun kini dia justru merasa sangat terbantu dengan kehadirannya. Dengan tulus Sojin lalu mengucapkan terima kasih, karena Yojin telah mengambil peran yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya. Sojin lalu menceritakan semua itu kepada Dr. Jo saat mereka bertemu dalam sesi terapi. Dr. Jo lalu memberikan resep baru agar kondisi Sojin perlahan bisa membaik dan trauma yang selama ini dihadapi tak semakin berat. Hari demi hari berlalu, Yojin selalu menemani ayah dan ibu, sekaligus mengajak Yena bermain ketika Sojin sedang sibuk bekerja. Namun suatu hari Sojin melihat pemandangan yang tak biasa. Dia melihat ibunya sedang bersama seorang terapis baru yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Sojin pun dibuat semakin terkejut saat melihat ibunya yang sudah bertahun-tahun tak bisa berjalan ternyata mampu mulai berdiri dan mencoba melangkah. Dengan emosi yang memuncak, dia lalu memarahi pria asing itu karena dia anggap terlalu memaksakan kondisi ibunya. Tak lama kemudian Yojin datang dan berusaha menenangkan situasi. Dia menjelaskan bahwa pria itu adalah seorang tunarungu yang sengaja dia pekerjakan untuk membantu proses terapi sang ibu. Sojin tampak kebingungan, sebab sebelumnya Yojin tak pernah meminta izin ataupun berdiskusi dengannya terlebih dahulu mengenai hal ini. Malam harinya Sojin menemui ibunya di kamar. Dengan lembut dia menanyakan keadaannya sambil meminta pendapatnya mengenai Yojin. Sang ibu mengatakan bahwa dirinya sangat bahagia karena Yojin akhirnya kembali ke keluarga mereka. Dia juga sama sekali tak merasa curiga terhadap Yojin. Namun jauh di dalam hati, Sojin masih belum sepenuhnya merasa tenang. Saat tengah malam, Sojin kembali terbangun karena mimpi buruk yang menghantuinya. Dia lalu pergi ke dapur untuk mengambil segelas air dan mencoba menenangkan diri. Dia lalu melihat Yojin berjalan melewati lorong. Sojin sempat merasa heran saat memperhatikan punggung Yojin ada sebuah tato yang dia tak tahu apa artinya. Keesokan harinya Sojin menemui Bibi yang sedang berada di dapur. Dengan serius dia lalu meminta bantuan Bibi untuk mengawasi Yojin karena dia tak percaya dengan wanita itu. Sojin juga mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Tak lama kemudian saat Sojin akan mengantarkan Yena pergi les balet, tiba-tiba Yojin datang menghampiri. Dia menawarkan diri untuk mengantar Yena. Awalnya Sojin sempat menolak karena dia tak mempercayainya. Namun tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari kantor yang mengharuskannya segera pergi. Karena itu Sojin akhirnya menerima tawaran Yojin. Kebetulan Bibi juga datang dan ikut menemani Yena. Hal itu membuat Sojin merasa lega karena setidaknya ada seseorang yang bisa mengawasi Yojin. Tak lama kemudian seorang pria yang sedang makan di pinggir jalan
Tiba-tiba melihat Yojin yang sedang berjalan melewatinya. Tatapannya seketika berubah, seolah-olah dia mengenalnya. 야, 거기서. Bibi merasa heran. Dia lalu bertanya kepada Yojin siapa pria yang tadi mengejarnya. Namun Yojin justru berpura-pura tak mengenalnya. Sementara itu pria tadi berusaha mencari jalan lain untuk menemukan keberadaan Yojin. Pria itu kemudian bertemu dengan Bibi di luar, dan dengan kasar dia menanyakan keberadaan wanita yang tadi bersamanya. 내가 네 여자는 얼마나 고생. 진짜 몰랐어. 네가 몰라? 응? 하윤이 어디 있냐고? 그거 보면 다 나와요. Saat Bibi bertemu Yojin di dalam lift, dia semakin merasa curiga melihat kondisinya yang terlihat panik dan berantakan, seperti seseorang yang baru saja terlibat perkelahian. Namun saat ditanya, Yojin tetap berusaha meyakinkannya bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab dirinya baik-baik saja. Saat mereka berjalan menuju tempat parkir, Bibi kembali merasa heran karena melihat ada kerumunan orang di sana. Yojin lalu meminta Bibi untuk tak mempedulikannya. Namun sebelum pergi, Bibi sempat melihat pria yang sebelumnya mengejar Yojin ditemukan sudah meninggal di sana. Dia mulai menyadari bahwa Yojin mungkin ada hubungannya dengan semua kejadian ini. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Bibi hanya terdiam sambil menyembunyikan kecurigaannya. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan berencana menceritakan semuanya kepada Sojin saat tiba di rumah. Namun tiba-tiba Yojin menghentikan mobilnya. Bibi langsung merasa takut saat Sojin mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di malam itu, Yojin terlihat sedang menyisir rambutnya di depan cermin kamar. Wajahnya tampak datar dan tenang, seolah-olah dia baru saja berhasil menyingkirkan sesuatu yang bisa menghancurkan rencana rahasianya. Keesokan harinya, Sojin merasa bingung saat ibunya mengatakan bahwa Bibi memutuskan untuk pergi dan tak bekerja lagi di rumah mereka. Yojin lalu mengatakan bahwa tadi pagi dia sempat melihat Bibi pergi bersama seorang pria yang sepertinya adalah kekasihnya. Namun Sojin tentu saja tak langsung mempercayainya, sebab Bibi sudah bekerja selama 5 tahun di sini dan bahkan sudah dianggap seperti bagian dari keluarga. Siang harinya, Sojin mendapat panggilan dari kantor polisi. Dia lalu menemui seorang detektif yang menangani kasus tabrak lari yang menewaskan istrinya. Detektif Park lalu meminta Sojin melihat rekaman CCTV yang baru saja berhasil dipulihkan. Namun kemudian dia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di lokasi kecelakaan yang menewaskan istrinya, terlihat seorang perempuan yang wajah dan tubuhnya sangat mirip dengan Yojin. Padahal saat kejadian itu berlangsung, Sojin bahkan belum mengenal Yojin. Kecurigaannya terhadap wanita itu semakin besar. Sojin lalu kembali menemui Dr. Jo dan meminta melakukan terapi hipnotis. Dia ingin menggali kembali ingatannya saat hari ketika istrinya meninggal. Proses hipnotis pun dimulai. Perlahan ingatan Sojin kembali membawanya ke hari ketika kecelakaan itu terjadi. Dia melihat istrinya tergeletak di jalan. Kemudian Sojin melihat seorang pria dengan luka di wajahnya, yang dia duga sebagai pelaku tabrak lari istrinya. Namun yang membuatnya semakin bingung, dia juga sempat melihat Yojin ada di sana. Malam harinya saat Sojin kembali ke rumah, dia terkejut melihat seorang wanita asing yang kini menggantikan Bibi sebagai pembantu. Sojin langsung memarahi Yojin, karena dia merasa wanita itu sudah bertindak seenaknya dengan memperkerjakan orang yang tak dia kenal tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Suasana di rumah pun menjadi tegang. Di tengah momen ini, pembantu itu sengaja menjatuhkan gelas yang seketika membuyarkan suasana. Mereka lalu segera membawa sang ibu yang terkejut kembali ke kamar. Keesokan harinya, Sojin mencoba mencari informasi lebih jauh. Dia lalu menelpon pria dari yayasan panti asuhan yang telah menemukan Yojin. Sojin berpura-pura ingin menemuinya secara langsung untuk mengucapkan terima kasih. Namun anehnya, pria itu terus menolak dan mengaku sedang berada di luar kota, yang membuat kecurigaan Sojin semakin kuat. Dia kemudian memutuskan untuk mendatangi alamat yayasan itu secara langsung. Namun sesampainya di sana, dia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Alamat yang diberikan ternyata bukanlah sebuah yayasan panti asuhan. Tempat itu justru berada di tengah sebuah pasar. Namun Sojin tak kehabisan ide. Dia lalu menemui Yeonju yang sempat mengaku sebagai sahabat adiknya saat kemarin di rumah sakit. Namun lagi-lagi Sojin menemukan kebohongan lain. Yeonju lalu mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang perawat seperti yang pernah dia katakan sebelumnya. Dia bahkan sebenarnya tak mengenal Yojin sama sekali. Dia hanya dibayar untuk berpura-pura menjadi sahabat Yojin di hari itu dan memberikan kesaksian palsu.
Kini semua potongan kebohongan itu mulai tersusun. Sojin semakin yakin bahwa wanita itu hanya berpura-pura menjadi adiknya saja. Dia takut ada motif jahat di baliknya. Di depan seluruh keluarganya, dia membongkar semua kebohongan Yojin. Dia mengatakan bahwa yayasan tempat Yojin tinggal ternyata palsu. Sahabat yang selama ini menjadi saksi keberadaan Yojin juga ternyata hanya dibayar. Yojin akhirnya tak bisa lagi menyangkal. Dengan menangis, dia lalu mengakui bahwa dirinya memang telah berbohong. Dia mengatakan bahwa saat pertama kali datang ke keluarga ini, dia merasa malu karena tak memiliki pekerjaan, sehingga terpaksa membuat cerita palsu tentang dirinya. Namun ada satu hal yang tetap dia pertahankan. Dia bersumpah bahwa dirinya memang benar-benar Yojin yang asli. Dia juga menyangkal bahwa dirinya berada di lokasi ketika istri Sojin meninggal. Namun anehnya, ayah dan ibu justru lebih mempercayai cerita Yojin. Mereka membela wanita itu dan meminta Sojin untuk berhenti menuduhnya tanpa bukti yang cukup. Namun di tengah momen ini, sang ibu tiba-tiba jatuh pingsan. Mereka segera menolong sang ibu dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa kondisi ibunya mulai stabil. Di luar ruangan, Sojin lalu menghampiri Yojin dan meminta maaf. Dia mengatakan bahwa semua keresahan dan kecurigaan yang selama ini dia rasakan mungkin muncul karena efek samping dari obat yang diberikan oleh dokternya. Mendengar itu, Yojin terlihat lega dan memaafkan kakaknya. Namun sebelum pergi, Sojin sempat menepuk pundak Yojin, dan tanpa dia sadari, Sojin mengambil sehelai rambutnya. Rupanya permintaan maaf barusan hanyalah sandiwara saja. Diam-diam dia akan melakukan tes DNA ulang untuk membuktikan siapa sebenarnya wanita itu. Malam harinya, Sojin kembali ke rumah untuk memeriksa keadaan putrinya. Namun saat akan membuka pintu kamar, tiba-tiba Yena muncul dari belakang dan membuatnya terkejut. Tak lama kemudian, pembantu baru itu datang untuk membawa Yena kembali ke kamarnya. Namun Sojin langsung menolaknya, sebab dia masih tak mempercayai wanita itu. Sojin lalu mengantar Yena ke kamar dan akan menemaninya sampai tertidur. Di tengah momen ini, tanpa sengaja Yena bercerita bahwa setiap malam Yojin selalu datang ke kamarnya sebelum dia tidur. Sojin kembali merasa curiga. Selama ini ternyata wanita itu diam-diam sering berada di sekitar putrinya tanpa dia sadari. Sementara itu di tempat lain, Yojin sedang menjaga sang ibu yang masih dirawat di rumah sakit. Setelah selesai menelpon seseorang, dengan wajah ramah dia mendekati sang ibu, lalu membisikkan sesuatu ke telinganya. Entah apa yang dikatakan Yojin, namun dari ekspresi sang ibu terlihat jelas bahwa perkataan itu membuatnya begitu bahagia. Keesokan harinya, Sojin mengantar Yena ke sekolah. Dia sempat berpesan kepada salah satu guru agar tak mengizinkan siapapun menjemput putrinya, sebab dia sendiri yang akan datang menjemputnya nanti. Sojin lalu pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA ulang berbekal sampel rambut milik Yojin yang sempat dia dapatkan kemarin. Setelah itu, Sojin pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Bibi. Detektif Park lalu memberitahunya bahwa kemarin ada seorang pria yang ditemukan tewas di parkiran saat kebetulan sang bibi sedang mengantarkan putrinya ke tempat les balet. Dia lalu menunjukkan rekaman CCTV-nya kepada Sojin untuk membantu memeriksanya. Sojin memperhatikan rekaman itu dengan seksama. Di momen ini dia lalu menyadari bahwa Yojin juga berada di lokasi saat kejadian itu terjadi. Sojin semakin curiga sebab semua ini tak mungkin hanya sekedar kebetulan saja. Atas permintaan Sojin, Detektif Park lalu datang ke rumah untuk memeriksa sekaligus meminta keterangan Yojin mengenai kejadian di parkiran kemarin. Dengan tenang, Yojin lalu mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak mengenal pria yang ditemukan meninggal di sana. Dia juga mengaku tak tahu di mana keberadaan Bibi. Menurutnya, Bibi pergi bersama seorang pria yang dia yakini sebagai kekasihnya. Meski Bibi memang terakhir kali terlihat bersamanya, Yojin terus meyakinkan Detektif Park bahwa dia tak tahu apa-apa mengenai keberadaannya. Dengan wajah sedih, Yojin lalu mulai membalikkan keadaan. Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini kondisi kakaknya semakin mengkhawatirkan karena Sojin sering tak meminum obat dari dokternya. Menurut Yojin, sejak saat itu Sojin menjadi semakin paranoid dan mulai mencurigai orang-orang di sekitarnya. Perkataan itu perlahan membuat Detektif Park bersimpati kepadanya. Terlebih lagi, sang ayah juga ikut membela Yojin dan mengatakan bahwa Sojin memang sedang mengalami masalah dengan kondisi mentalnya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, dia lalu menghubungi Sojin. Namun Sojin langsung merasa kesal saat mengetahui bahwa dia justru lebih mempercayai ucapan Yojin. 예. 사장님 안녕하세요. 여기 부동산인. Dia semakin dibuat kesal saat salah satu guru lalu mengatakan kalau putrinya telah dijemput oleh adik perempuannya.
Kini perlahan Yojin seolah berhasil merebut hati semua orang yang Sojin cintai satu persatu. Sekarang dia mulai merasa seperti kehilangan kendali atas keluarga dan hidupnya sendiri. Di malam itu Yojin tampak berada di kamar ayah dan ibu. Entah apa yang dia lakukan, namun keduanya hanya duduk diam di atas kasur dengan tatapan kosong. Mereka seperti tak mampu melakukan apa-apa, seolah Yojin telah berhasil membuat mereka tunduk sepenuhnya kepadanya. Tak lama kemudian Sojin pulang. Dia langsung merasa heran saat melihat ayah dan ibunya hanya duduk diam di ruang keluarga dengan tatapan kosong. Sojin yang khawatir lalu bertanya di mana putrinya. Dengan tenang Yojin mengatakan bahwa Yena ada di kamarnya. Sojin segera naik ke atas untuk memeriksa putrinya. Namun begitu pintu kamar dibuka, terlihat Yena hanya duduk diam di sudut ruangan. Sojin lalu perlahan mendekatinya. Dengan lembut dia menanyakan kabarnya. Tapi Yena justru tampak sedih dan marah padanya. Sebab sekarang dia mengetahui bahwa selama ini ayahnya telah berbohong. Entah siapa yang memberitahunya, kini Yena tahu bahwa ibunya telah meninggal dunia dan tak akan pernah kembali lagi. Sojin lalu keluar dari kamar dengan wajah penuh amarah. Dia langsung mencari Yojin. Ibu yang melihat kejadian itu langsung memarahi Sojin. Meski dia berusaha menjelaskan dan meyakinkan ibunya bahwa wanita itu bukanlah Yojin yang sebenarnya, sang ibu tetap tak mempercayainya. Sojin yang sudah muak dan tak sanggup lagi tinggal di rumah ini akhirnya mengajak Yena untuk pergi bersamanya. Malam harinya dengan perasaan penuh penyesalan, Sojin mendatangi Yena yang sudah tertidur. Dia menemani putrinya sejenak sebelum akhirnya pergi dari sana. Namun begitu keluar dari kamar, Yojin ternyata sudah menunggunya. Sojin sempat bertanya apa yang dia inginkan, apakah uang atau identitas palsu. Apapun yang dia inginkan, Sojin akan berikan, asal dia mau pergi dari keluarganya. Yojin lalu mulai memprovokasinya dengan kata-kata yang semakin membuat emosinya terpancing. 나한테 하고 싶은 걸 못했어. 아니야? 네가 원하는 게 Di tengah malam, Sojin tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sepertinya dia kembali mengalami mimpi buruk. Nafasnya terlihat tak tenang, namun kali ini ada sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Dia mendengar suara bisikan dari suatu tempat di dalam rumah. Sojin segera bangkit dan mencoba mencari sumber suara itu. Dalam keadaan panik, dia mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga, lalu memeriksa setiap sudut ruangan. Namun tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba pembantu baru itu muncul dari belakang. Wanita itu lalu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Sojin yang terkejut perlahan mulai sadar bahwa dirinya mungkin hanya mengalami halusinasi. 저희 방에서 나왔는데 Kesadarannya mulai menghilang, namun dia sempat melihat tato di punggung pembantunya yang sama persis dengan milik Yojin. Di hari berikutnya, Sojin memutuskan untuk mencari tahu informasi mengenai pria yang ditemukan meninggal di parkiran. Meski kepalanya masih terasa pusing dan kondisi tubuhnya belum benar-benar pulih, dia tetap memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria itu. Dia akhirnya tiba di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, yang merupakan tempat tinggal pria itu. Saat memeriksa ruangannya, dia menemukan beberapa dokumen serta barang-barang pribadi. Dari informasi yang dia temukan, Sojin akhirnya mengetahui bahwa pria itu ternyata adalah seorang mantan CEO yang sudah jatuh bangkrut. Rupanya pria itu sedang mencari putrinya yang telah lama menghilang. Di tengah momen ini, Sojin lalu menerima telepon dari temannya yang mengatakan kalau ada seseorang yang berada di rumahnya. Sebab dari luar lampunya terlihat menyala, padahal seharusnya tak ada siapapun di sana. Dia segera kembali ke rumah untuk memastikan keadaan. Begitu sampai, dia melihat lampu rumah memang masih menyala. Tak lama dia lalu terbangun dengan tubuh sudah terikat di kursi, dan tepat di hadapannya ada seorang pria. Sojin lalu mengenali pria itu lewat bekas luka di wajahnya. Tak salah lagi, dia adalah pelaku tabrak lari istrinya. Dengan marah, Sojin lalu bertanya, mengapa dia dan Yojin melakukan semua ini kepadanya. Rupanya mereka tak mengincar uang ataupun harta miliknya.
Tujuan mereka jauh lebih mengerikan. Pria itu mengungkapkan bahwa mereka bagian dari sebuah sekte rahasia. Sekte yang percaya bahwa seorang anak yang masih dianggap suci dan terpilih dapat dijadikan sosok yang mereka sembah sebagai Tuhan. Karena itulah mereka mencari anak-anak tertentu untuk diculik dan dijadikan bagian dari ritual mereka. 완벽해야 되거든요. 완벽. Sojin tampak begitu marah. Dia lalu mengancam kalau mereka berani menyentuh putrinya, maka mereka semua akan dia habisi. 그냥 와이프야 부카. Dengan tubuh sempoyongan, Sojin segera pergi dari sana untuk menyelamatkan putrinya sebelum sekte sesat itu berhasil membawanya pergi. Tak lama kemudian, Sojin akhirnya tiba di rumah orang tuanya. Beberapa polisi sudah berada di sana. Dia mengatakan bahwa Yojin dan sektenya sedang merencanakan penculikan terhadap Yena. Namun tak ada seorang pun yang mempercayainya. Para polisi justru menganggap kondisi Sojin semakin tak stabil. Mereka lalu menunjukkan CCTV di rumah, yang justru membuat Sojin semakin tertekan. Dr. Jo lalu muncul dari belakang. Namun bukannya membela, dia justru ikut memperburuk suasana dengan mengkonfirmasi bahwa kondisi kejiwaan Sojin memang tak stabil. Rupanya Dr. Jo adalah bagian dari sekte sesat ini, dan semuanya sudah direncanakan dengan sangat matang oleh Yojin. Sojin berusaha membela dengan mengatakan kalau dia tak gila, dan mereka semua memiliki tato yang sama di punggung. Saat Yojin ingin membuka bajunya untuk menunjukkan bahwa Sojin salah, para polisi mencegahnya karena mereka percaya bahwa Sojin memang sudah gila. 야 뭐해 지금? 내가 얘로 가면 안 돼. 아파트. Detektif Park dan rekannya segera membawa Sojin masuk ke dalam mobil. Sojin terus berusaha melawan dan menjelaskan bahwa dirinya tak gila, namun tak ada yang percaya. Tak lama kemudian, Yojin menghampiri Detektif Park dan meminta izin untuk berbicara dengan kakaknya di dalam mobil. Di dalam mobil, Sojin yang tampak marah, lalu memberi peringatan pada Yojin agar dia menjauh dari Yena. Jika sampai putrinya terluka, Sojin bersumpah akan memburu mereka semua. Dengan tenang, Yojin lalu menceritakan sebuah rahasia tentang istri Sojin yang tak dia ketahui. Menurutnya, sebelum meninggal, sang istri sebenarnya sudah lama merasa tak bahagia. Dia sering merasa kesepian karena Sojin terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Hingga suatu hari, istrinya lalu tergoda untuk bergabung dengan sekte mereka. Sejak bergabung, dia merasa lebih damai dan bahagia. Namun suatu hari, sekte itu meminta putrinya sebagai tumbal untuk dijadikan Tuhan dan disembah. Tentu saja istri Sojin tak mau jika putrinya diambil. Sejak saat itu, dia mulai ketakutan dan berusaha mencari jalan keluar dari sekte tersebut. Namun karena Sojin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sang istri tak sempat menceritakan semua yang terjadi. Hingga akhirnya sebelum dia sempat membuka rahasia itu kepada siapapun, mereka berhasil menghabisinya. Mendengar cerita barusan, Sojin tampak marah dan seakan tak bisa mempercayainya. Yojin lalu keluar dari mobil dan menghampiri Jena yang sudah menunggunya. Sedangkan Sojin hanya bisa pasrah saja, sambil terus memanggil putrinya yang perlahan pergi bersama Yojin. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Sojin terus mencoba meyakinkan Detektif Park bahwa Yojin adalah dalang di balik semua kejadian ini. Dia memohon agar segera dilepaskan karena putrinya sedang dalam bahaya. Namun Detektif Park tetap tak mempercayainya. Hanya Sojin saja yang masih tersadar setelah benturan keras barusan. Dengan tubuh sempoyongan, dia lalu segera berlari untuk kembali ke rumahnya demi menyelamatkan putrinya dari Yojin. Sojin lalu menghadang sebuah mobil yang kebetulan lewat. Dia lalu memohon untuk diantarkan kembali ke rumahnya. Awalnya semua tampak tak ada yang mencurigakan. Namun kemudian pria itu justru berbelok ke arah lain yang membuat Sojin curiga. Meski sempat pingsan sebentar, dia lalu segera bergegas menyelamatkan putrinya.
Untung saja di dalam mobil ada GPS yang menunjukkan di mana markas sekte sesat itu berada. Dari sana dia akhirnya mengetahui lokasi mereka. Tanpa membuang waktu, Sojin segera menuju tempat itu. Beberapa saat kemudian dia tiba di sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Meski tak tahu arah, dia nekat menelusuri hutan itu sambil berteriak memanggil putrinya. Sementara itu, Yena sebenarnya sempat mendengar suara ayahnya. Namun Jojin segera menggenggam tangannya dan membawanya pergi lebih jauh ke dalam hutan. Sojin terus mengejarnya dari belakang, sampai akhirnya Yojin terpojok karena di depannya ada tebing. Saat Yojin lengah, dengan cepat Yena lalu berlari ke pelukan ayahnya. Yojin tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau. Dia lalu menyuruh Sojin untuk menyerahkan kembali Yena. Menurutnya Yena adalah anak pilihan yang telah ditakdirkan untuk menjadi sosok suci yang akan disembah oleh sekte mereka. 끼지 마. 거기가 내 집이야. Namun kondisi Sojin yang sudah mulai lemah membuatnya perlahan kewalahan. Hingga akhirnya Yojin berhasil menjatuhkannya. Yena yang melihat ayahnya sudah tak bisa berkutik lagi, lalu berdiri di ujung tebing. Yojin lalu perlahan mendekat sambil merayunya untuk menjauh dari sana. Dia tak ingin kehilangannya, sebab sangat berharga untuk sektenya. 내 엄마를 어떻게 만나? Kini tubuh Yojin hanya bergantung pada genggaman Sojin. Yojin pun mulai memohon. Dia meminta Sojin untuk tak melepaskan tangannya, sambil meyakinkan bahwa dia benar-benar adiknya. Namun Sojin hanya terdiam. Sekarang dia tak peduli lagi apakah wanita di hadapannya benar-benar adiknya atau bukan. Karena jika Yojin benar adiknya, dia tak mungkin tega melakukan semua ini kepada keluarganya. Sojin segera berbalik dan memeluk Yena yang menangis ketakutan. Dia mencoba menenangkan putrinya sambil memastikan bahwa semua mimpi buruk ini telah berakhir. Beberapa hari pun berlalu. Dalam sebuah liputan berita di TV, terlihat polisi akhirnya berhasil membongkar dan menutup sekte sesat yang selama ini bersembunyi di dalam hutan. Sementara itu, kehidupan Sojin perlahan mulai berubah. Kini dia tak lagi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia lebih memilih menghabiskan waktunya bersama putrinya. Sojin tak ingin Yena kembali merasa kesepian. Selain itu, dia juga memutuskan untuk merawat kedua orang tuanya dan kembali memperbaiki hubungan dengan mereka. Sojin tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kini dia sadar, seberapapun pentingnya pekerjaan, keluarga tetap menjadi hal paling berharga dalam hidupnya. Di sore itu, Sojin memeriksa kiriman surat untuknya. Dia menemukan hasil tes DNA di rumah sakit yang telah sampai. Namun bukannya membukanya, dia justru berjalan menuju mesin penghancur kertas. Tanpa ragu, Sojin memasukkan amplop itu ke dalamnya dan menghancurkannya. Dia seolah tak ingin mengetahui hasil sebenarnya, sebab baginya apapun hasilnya, wanita itu bukanlah adiknya. Dan itulah akhir dari kisah ini. Pada akhirnya, hal paling mengerikan dalam film ini bukanlah ketika orang asing masuk ke dalam kehidupan kita, melainkan ketika orang asing itu berhasil membuat semua orang percaya bahwa dia adalah bagian dari keluarga kita sendiri. Karena terkadang yang paling sulit untuk dikenali bukanlah wajah seorang penipu, melainkan kebohongan yang sudah terlalu lama kita percaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.